Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maka karena nilainya yang sangat luar biasa ini, kita berusaha untuk tidak ketinggalan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid-masjid Allah di waktu malam yang gelap gulita. Mereka itu akan mendapatkan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang di sini diberikan cahaya yang terang benderang di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa terus mengaji, menuntut ilmu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Itu motivasi bagi kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Para jamaah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini saya bisa bersilaturahim setelah sekian lama tidak ditugaskan di Masjid Baitul Muttaqin. Pada subuh hari ini sudah saya siapkan materi. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua yang kadang-kadang luput dari pembahasan, yaitu masalah hutang piutang. Kebanyakan orang membahas masalah fikih, masalah sholat, zakat, tauhid dan sebagainya. Masalah hutang piutang jarang dibahas. Maka alhamdulillah sudah saya siapkan materi. Yang pertama, masalah hutang piutang ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Jadi ternyata ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu adalah ayat yang membahas masalah hutang piutang. Ini saya nukil di depannya saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, apabila kamu berhutang-hutang untuk tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Pesan Allah supaya ditulis muamalah hutang piutang dan sebagainya.
Kadang-kadang banyak orang meremehkan. Ala utang 1 juta itu ditulis, ya kan? Ala mbek dulur dhewe itu ditulis. Betapa banyak gegeran permasalahan muncul karena tidak ditulis. Banyak di masyarakat. Lho Mbak Yu wingi aku lak titip 100, mboten namung 50 kok. Lho, gegeran sithik ngaku 100, sithik ngaku 50. Karena apa? Tidak ditulis. Maka kalau hutang piutang termasuk pembayaran itu harus ditulis, pesan Al-Quran. Dan ini masih panjang, saya nukil di depannya saja. Kita teruskan B. Bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Yang pertama, berniat yang baik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau memberikan pinjaman kepada saudara, kepada teman, kepada jamaah, maka diniatkan yang baik, niat membantu, tolong menolong. Nah, jangan niat yang lain. Pak, apa ada niat yang lain? Banyak. Ada orang ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah, tapi tujuannya tidak hijrah, tujuannya supaya mendapat wanita Madinah. Loh, bergeser niatnya. Atau ada orang memberikan pinjaman kepada Pak Jumali umpamanya, dia loman memberikan pinjaman, bahkan nawari, Pak nek butuh yotro ngomong kulo, cek semangati. Ternyata Pak Jumali punya anak gadis yang cantik. Nah, niatnya sudah beda. Maka harus berniat yang baik. 2, dianggap bersedekah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memberi tenggang waktu pada orang yang berada dalam kesulitan, maka setiap hari sebelum batas waktu pelunasan, dia akan dinilai telah bersedekah. Jika hutangnya belum dilunasi lagi, lalu dia memberikan tenggang waktu setelah jatuh tempo, maka setiap harinya dia akan dinilai telah bersedekah 2 kali lipat piutangnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Majah, At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Inilah kelebihan orang yang memberikan pinjaman. Inilah fadilah yang luar biasa, yang banyak orang tidak paham, bahkan tidak tahu. Pak, aku kok saiki krungu lah. Inilah pentingnya ngaji. Anak-anak kecil mulai awal diajak ngaji supaya paham. Kalau bapak ibu memberikan pinjaman umpamanya kepada siapapun 1 juta rupiah, lalu orang tersebut janji, Mbak Yu, kula balekaken ulan ngarep nggih. Nah, janji 1 bulan. Maka ibu selama 1 bulan itu tiap harinya bersedekah 1 juta rupiah. Allahu Akbar. Terus dianggap bersedekah. Lalu bulan depan didatangi, pripun utangi, nah, karena sudah 1 bulan. Maka orang yang hutang tadi ngomong, ngapunten tasik dereng wonten, kula nedhi waktu malih nggih 3 minggu kas. Maka selama 3 minggu berikutnya ibu dianggap bersedekah 2 kali lipat piutangnya, 2 juta rupiah tiap bulan. Nanti kerungu? Nah, jarang kan? Ini luar biasa. Maka ketika orang paham tentang ini, orang akan sebetulnya berbondong-bondong untuk menawarkan bantuan. Permasalahannya adalah tipe masyarakat kita, nek nyelang gampang, nek bayar angel. Nah, ini yang jadi masalah. Coba nanti diumumkan di masjid, di pasar, bagi masyarakat yang butuh dana,
Silakan datang ke Masjid Baitul Mutakin, ada pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan. Waduh, gerutukan, ya. Maka sesungguhnya kalau kita paham masalah ini, apalagi lebih-lebih jamaah kita itu royoan minjami, ya. Dengan hadis ini dianggap sedekah tiap hari. Bahkan kalau jatuh tempo tidak bayar, dianggap 2 kali lipat. Luar biasa. Lah lebih lama, lebih banyak lagi. Kita lanjutkan. 3, mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang, atau bahkan membebaskannya hutangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah. Hadis riwayat Muslim. Ini lebih hebat lagi. Ditagih semayan, ditagih maneh semayan maneh. Wes dianggap lunas aja, gak usah ditagih. Betul Bu nggih? Banyak masyarakat kita ini senengane semayan. Iya, janji nanti pada waktunya nggak muncul. Yang jadi masalah ketika jamaah masjid aktif punya tanggungan hutang, sungkan nang masjid akhirnya nggak jamaah. Ini kan yang jadi masalah. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dibebaskan aja, diberikan saja. Nomor 4, diampuni dosanya. Rasulullah SAW bersabda, ada seseorang didatangkan pada hari kiamat. Allah berkata, lihatlah amalnya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Rabbku, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah pun berkata, aku lebih berhak memberikan kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Ada orang nanti di akhirat oleh Allah, hei malaikat, lihat itu amalnya. Setelah diperiksa, amal kebaikannya sedikit. Sholatnya mungkin tidak hebat, puasanya tidak hebat, dan amal-amal yang lain. Tapi ada satu amalan yang sering dilakukan orang tersebut, yaitu senang meminjamkan uang. Kalau ada orang yang belum punya uang untuk membayar, dia beri tenggang waktu. Kalau ada orang yang kepepet bolak-balik semayan gak iso bayar, dibebaskan, wis gak usah bayar. Maka dengan kebaikan ini Allah berhak mengampuni. Aku berhak mengampuni hambaku ini. Diampuni dosanya. Kita lanjutkan. Diberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meringankan sebuah kesusahan seorang mukmin, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan seseorang yang dalam kesulitan, Allah akan memberinya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seseorang, Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Maka siapa saja yang senang menolong orang lain, senang memberikan kemudahan orang lain, maka Allah nanti akan menolong kehidupannya, tidak hanya di akhirat, termasuk di dunia. Diberikan kemudahan rezekinya, kemudahan kelancaran anaknya sekolah, kemudahan apapun akan diberikan
oleh Allah kepada orang-orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain, senang menolong. Kita lanjutkan nomor 6, bersikap baik ketika menagih. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga bagi orang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, mudah ketika bayar hutang, dan mudah ketika menagih hutang. Hadis riwayat Ahmad. Maka kalau kita mungkin menagih kepada seseorang dengan cara yang baik, bisa dengan WA, ya, bisa dengan SMS, atau bisa dengan surat dititipkan oleh seseorang. Karena memang hak kita diingatkan saja. Pripun Mbak kabari napa sampun wonten. Jangan seperti debt collector. Paham nggih? Debt collector itu kalau nagih, waduh, didatangi jam 2 malam, digedor pintunya coba. Sampai seperti itu ya. Maka ini tidak termasuk orang yang baik. Maka siapapun yang baik ketika menagih hutang, Allah akan memasukkan ke dalam surga. Baik kepada orang lain termasuk dalam hal menagih hutang. Kita lanjutkan nomor 7. Tidak mencari keuntungan atau tambahan. Rasulullah SAW bersabda, setiap hutang yang memberikan keuntungan maka itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, maka kalau pinjem 1 juta, balik 1 juta. Tidak boleh ada keuntungan dalam hal pinjaman. Apalagi diakad di depan. Nek nyelang 1 juta, balik 1 juta 300. Nek nyelang 2 juta, balik 2 juta 600. Kemarin 2 hari yang lalu ada teman tiba-tiba mendatangi saya. Saya juga nggak ngerti apa maksudnya. Sambil ngomong yang berat, dia cerita, saya terjerat rentenir. Allahu Akbar. 30%. Pinjam 2 juta, anak 600.000 tiap bulan itu. Belum dia nyicil sepeda motor, belum kebutuhan keluarga dan sebagainya. Terjerat dia. Mungkin ada solusi, maksudnya begitu. Maka kalau kita melihat kondisi semacam ini, ya, padahal itu riba itu, ya, berapapun nilainya, kecuali hadiah, nah, beda lagi. Tidak ada ketentuan, dan ini biasa dilakukan di zaman Rasul. Mungkin pinjam 500.000, ketika sudah ada dikembalikan, terus diberi hadiah apel 1 kilo, boleh. Tidak ada ketentuan, tidak ada ikatan di depan. Hadiah boleh, kecuali nah, nek balekno kudu sakmene ya lah, ini sudah ada kelebihan. Hati-hati ya. Tidak boleh ada kelebihan sedikit pun. Kita lanjutkan. Tadi bagi pemberi pinjaman atau kreditur. Sekarang bagi orang yang berhutang atau debitur. Nah, yang pertama, berhutang karena sangat membutuhkan atau kepepet. Umar bin Abdul Aziz berkata, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang meskipun kalian merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya hutang adalah kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah hutang, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat, dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Jadi boleh hutang kalau kepepet untuk kebutuhan yang sangat penting. Umpamanya waktunya masak beras entek, sementara anak-anak ini nunggu makan, boleh kepepet pinjem tonggone, Mbak Yu utang beras 1 kilo ya, nanti tak kembalikan. Untuk hal yang sangat
pokok mendesak, atau hari ini harus membayar biaya ujian. Kalau tidak bayar, maka dicoret sebagai peserta didik umpamanya. Maka harus dibayar, sementara nggak ada yang dibuat bayar, terpaksa hutang. Boleh untuk hal-hal yang penting, yang kepepet. Jangan konsumtif. Nah ini hati-hati, muncul iklan di HP, panci baru, bisa ini bisa itu. Wah ini ibu-ibu tertarik, utang maneh, ya kan. Nanti muncul lagi produk HP baru, bisa ini berkualitas dan sebagainya, utang maneh. Terus begitu, jangan konsumtif, itu menjerat kita nanti. Betapa banyak orang akhirnya ketika beban terlalu berat terus mencari pinjaman. Temannya nggak bisa minjami, saudaranya nggak bisa minjami, nang HP muncul pinjaman online. Wah cocok ini, pinjol lagi, utang maneh. Gaya hidup masyarakat kita ini senengane utang. Ada komentar gini, jangankan rakyatnya Pak, wong negara utangnya akeh loh. Maka kita harus hati-hati, ini permasalahan serius ini. Iya. Maka nanti ada akibat orang yang berhutang ya. Kita lanjutkan. 2. Berniat segera melunasi hutangnya. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka siapapun yang mungkin sampai saat ini punya hutang, berniat kuat untuk segera membayar, termasuk dengan berdoa, ya Allah tolong diriku, ya Allah berilah kemampuan untuk bisa membayar hutang. Allah tahu, oh ini hambaku niat bayar hutang ini. Maka akan diberi pertolongan, dimudahkan oleh Allah rezekinya, atau mendapat rezeki yang tidak terduga-duga. Dan itu caranya Allah, asal ada niat yang kuat. Kecuali tidak ada niat yang kuat, jarnoai gak bayar, mandar muga lali. Loh coba, sing diharap itu malah tidak ditagih, wongi sampai lali. Nah, kita lanjutkan. 3. Memberikan barang jaminan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW wafat sementara baju besi beliau tergadekan kepada orang Yahudi untuk jaminan 30 sok gandum. Allahu Akbar. Sampai wafatnya ternyata Rasulullah itu masih punya hutang. Hutang bahan pokok 30 sok gandum kepada orang Yahudi. Para sahabat kaget mendengar itu. Abu Bakar langsung ngomong, sudah saya tanggung, saya lunasi. Saking melarati, nggak ingin mengganggu orang lain. Padahal Abu Bakar itu mantunya, umpama ngomong jaluk gampang, tapi Rasulullah tidak. Sampai utang 30 sok gandum dengan menjaminkan baju besi beliau, baju perangnya, untuk jaminan, untuk kepercayaan. Dan itu diperlukan. Maka betapa banyak lembaga-lembaga keuangan pinjaman yang mesti pakai barang jaminan untuk kepercayaan. Kita lanjutkan. Nomor 4, tidak menunda-nunda membayar hutang. Rasulullah SAW bersabda, menunda-nunda membayar hutang padahal mampu membayarnya adalah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari. Kalau sudah punya dana, segera dibayar, jangan menunda-nunda. Maka orang yang meminjami tadi juga butuh. Sementara kita menunda, Mbak Yu napa sampun wonten
dereng minggu ngajeng dinteni. Kok minggu ngarep ditakoni maneh, ngapunten minggu ngajeng. Terus begitu sampai entek minggune. Sampai ketemu riyaya maneh umpamanya. Betapa banyak kejadian seperti itu. Maka orang yang menunda-nunda membayar hutang itu adalah bentuk kedoliman. Nomor 5, jangan menunggu ditagih dulu baru membayar. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam membayar hutang. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Kalau sudah ada, jangan nunggu ditagih, lebih baik segera dibayarkan. Nomor 6, jangan mudah berjanji jika tidak mampu memenuhinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Al-Quran surat Al-Isra ayat 34. Kira-kira nek tiyang niku nggak ada hutang, Bu, akeh janjine napa akeh ingkari? Janji dan diingkari. Iya. Semayan terus gak tepak-tepak. Akhirnya kepegelen, wis jarno ae, dibayar tak terima, gak dibayar wis terserah nanti tak tagih nang akhirat. Sampai begitu banyak itu terjadi. Kita lanjutkan D, resiko orang yang berhutang. Nah, 1, menjadi orang yang bangkrut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikan-kebaikannya pada hari yang tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka hati-hati, walaupun punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, atau kalau sekarang 1.000, punya hutang 1.000, itu nanti akan jadi masalah di akhirat. Dibayar dengan amal solehnya bisa habis itu. Orang yang meminjami akan nuntut, ya Allah, dulu di dunia dia punya hutang kepadaku dan belum dibayar, sekarang aku tuntut, ya Allah. Dibayar dengan apa? Kalau duit 1.000 nangga, dibayar dengan amal soleh. Bangkrut orang semacam ini. Iku contoh nek 1.000 dana utang 1M umpamanya, lebih berat lagi. Kita lanjutkan. 2, nyawanya tergantung. Rasulullah SAW bersabda, jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutangnya hingga dilunasi. Sebelum dilunasi, nyawanya masih tergantung. Maka hati-hati. Ini juga menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi kita sering mendengar ketika ada orang meninggal kan mesti ditanyakan kepada jamaah, para sedherek sedaya, jenazah niki napa punya tanggungan hutang, nah, kan gitu. Maka kalau punya harus segera dilunasi dengan jatah warisnya umpamanya. Baru setelah selesai semuanya disolati. Maka itu yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mau mensolati seseorang, ditanya, apakah jenazah ini masih punya hutang? Masih ya Rasul, ditinggal, wis gak gelem nyolati. Gak tepak wong koyok ngene iki. Bahasanya begitu. Maka harus hati-hati kita. Kita lanjutkan. 3, dianggap sebagai pencuri. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka siapapun yang berniat tidak membayar hutang, itu berat nanti permasalahannya di akhirat, dia dianggap sebagai pencuri. Kita lanjutkan. Nomor 4, menerima dosa yang sangat berat. Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang yang mati syahid
akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mati syahid pun ya, dalam peperangan umpamanya, itu cuma dosanya diampuni kecuali hutang masih harus dibayar, nggak bisa terhapus. Bahkan digambarkan seandainya orang itu perang mati syahid dalam peperangan, terus dihidupkan lagi, dia perang lagi, dia mati lagi, dihidupkan lagi, dia perang lagi, dia mati lagi. Maka walaupun semacam ini, ketika dia masih punya tanggungan hutang, itu belum bisa membebaskan dosanya. Hati-hati ya. Kita lanjutkan. Doa-doa seputar hutang. Nah, ini yang penting ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nabi SAW biasa berdoa di akhir sholat sebelum salam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Lalu ada yang berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering meminta perlindungan dalam masalah hutang? Lalu Rasulullah SAW bersabda, jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Hadis riwayat Bukhari. Sekelas Rasulullah saja itu berdoa terus supaya terhindar dari dosa dan hutang. Ini doanya bisa kita buat untuk kehidupan kita, termasuk dalam doa-doa kita. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Yang kedua, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajariku sebuah doa. Andaikan aku memiliki hutang emas sebesar gunung Sabir, Allah pasti akan memudahkanku untuk melunasinya. Kemudian beliau membaca doa di atas. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwak. Saya hafal soalnya sering maca iki, Pak. Supaya terhindar dari hutang, atau kalau punya hutang segera dibantu oleh Allah untuk melunasinya. Ya. Silakan dipilih salah satu, monggo. Ya. Ini penting supaya kita nyaman. Hidup itu kalau nggak punya hutang enak, Pak. Turu ya ayem, cangkruan nang warkop ya gak ono sing nagih. Ya. Coba orang itu kalau punya hutang, waduh. Paru-paru ini bergetar terus saya. Tetangga saya itu ada yang punya hutang kepada Bank Titil. Itu 8 orang, Pak. Allahu Akbar. Tadi pagi datang nagih, agak siang datang lagi, agak siang lagi datang lagi, sampai malam gantian sing nagih. Kira-kira masuk tenang urip kaya ngono, Pak? Ya ndak bisa ya. Maka sesungguhnya hutang itu bukan jalan keluar, bukan solusi, kecuali kepepet tadi. Maka tentu mudah-mudahan ya, Allah memberikan kita kekuatan rezeki, ya kan? Allah memberikan rumah tangga kita berkah dengan rahmatnya, supaya kita semua terhindar dari hutang. Amin ya rabbal alamin. Ada tambahan, di mana-mana mesti ada pertanyaan. Yang pertama, Pak, saya itu mau membayar hutang, sudah tak siapkan uangnya, tapi orang yang minjam ini tiba-tiba tidak tahu rimbanya. Ya. Dulu ngontrak di Gang 3 umpamanya, sekarang nggak ada, dicari informasi tidak ada yang tahu, saudara familinya di mana juga nggak ada yang tahu.
terus bagaimana cara saya membayar hutang ini? Nah, maka ulama berpendapat diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, panti asuhan, diniatkan untuk membayar hutang tersebut. Kita sudah berniat ini, bahkan sudah ada uangnya, cuman orangnya nggak ada, ya itu boleh. Kita sudah niat membayar. Yang kedua, Pak, apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Masalah pinjaman. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli itu boleh, yang tidak boleh pinjaman berbunga. Contoh, kalau ada seseorang pinjam uang di sebuah bank konvensional 500 juta umpamanya, maka bank akan memberikan pinjaman katalah bunga 1%, jadi 550 juta umpamanya. Bank tidak mau tahu dipakai apa, nggak mau tahu, sing penting ono jaminan. Itu bank konvensional. Bank syariah beda. Pak, saya mau beli rumah harga 500 juta. Bagaimana bank syariah apa bisa kerjasama dengan saya? Oh bisa. Bank syariah membeli dari pengembang rumah tersebut 500 juta. Bank syariah ngomong kepada saya, ini saya jual 550 juta kepada Anda. Apakah setuju? Setuju. Tanda tangan akad jual beli. Walaupun nilainya kelihatan sama, tapi beda di akadnya. Maka tentu kita harus berupaya maksimal untuk memilih bank syariah demi kehati-hatian. Maka kadang-kadang banyak yang kurang sensitif terhadap masalah ini. Atau masih ada forum tanya jawab, atau selesai kita bincang-bincang atau gimana? Sampun nggih? Nggih. Oh ini ada satu, Pak. Monggo. Nah, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Ada seseorang yang punya sifat pemalu untuk tidak hutang. Walaupun kepepet gak esok mangan, tapi gak gelem utang demi menjaga
dikhawatirkan nanti juga nggak bisa membayar dan sebagainya. Bahkan sampai sakit karena kelaparan umpamanya demi menahan tadi. Maka siapa ya sampai akhirnya meninggal dunia. Maka siapa yang berdosa? Yang bersalah. Yaitu orang yang mengetahui kondisi bapak tersebut, yang dia dibiarkan menderita. Itu bisa anaknya, bisa tetangganya, bisa jamaahnya, bisa ketua takmirnya. Loh iya. Makanya berjamaahnya kita itu tidak hanya dalam masalah sholat, dalam ngumpul pengajian, tapi kita harus mengetahui kondisi ekonomi masing-masing jamaah supaya ada saling tolong menolong. Ini. Mungkin ada yang kepepet masalah ekonomi, mungkin ada yang anaknya sakit gak iso bayar dan sebagainya, berbanyak permasalahan jamaah. Maka diharapkan ketika Rasulullah menghadap ke jamaah itu kan tanya, loh mana si fulan kok biasanya muncul sekarang nggak ada lah. Mungkin ada permasalahan. Bahkan di zaman Rasul itu ada orang sangat melarat, habis salam pelencing mulih loh. Iki mari salam langsung pelencing. Ditanya suatu ketika, bagaimana saya tidak pulang ya Rasul? Baju yang saya pakai ini gantian dengan istri saya. Allah. Maka diharapkan ada kekuatan jamaah, saling membantu, saling menolong, supaya kita tidak mendapat dosa jamaah. Iya. Kalau nanti ada jamaah yang mungkin tidak diperhatikan oleh jamaah, bisa dapat dosa kita. Makanya Umar itu kan ketika menjadi pimpinan, iya, itu keliling nang kampung-kampung, golei rakyatnya, mungkin ada yang belum makan, mungkin ada yang membutuhkan sesuatu. Ternyata benar ada orang menangis ya, anak kecil, ternyata belum makan ya. Maka oleh Umar sebagai pimpinan langsung dikirim bahan makanan. Intinya adalah mari kita saling tolong menolong, menguatkan jamaah kita supaya tidak mendapat dosa dari orang yang mungkin kurang mendapat perhatian bagi kita. Saya kira itu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.